Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu sekalian jamaah kajian fikih tarjih PCS Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji bersama-sama, yaitu kajian fikih tarjih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita akan membahas tentang fikih sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Kita sudah pernah kaji ya, tapi baru muqaddimah. Sebelum kita membahas tentang kurban, insya Allah kita sekarang lanjutkan. Dan apa yang kita bahas itu ada dalam HPT jilid 1. HPT jilid 1. Betul apa mboten, Bu? Bawah ya, bawah. Halaman 78. Halaman 78. Halaman 78. Pembahasan tentang sholat, ibu sekalian dimuliakan Allah, itu sudah dibahas 2 kali oleh majelis tarjih, yaitu ada di HPT jilid 1 atau HPT lama yang jenengan punya itu, dan juga dibahas di HPT jilid 3. Pun gadah, Bu ya. Insyaallah sampun ya. Sampun sedaya. Sudah atau belum, Bu? Sudah ya, insyaallah. Tapi masih disimpan di toko, belum diambil. Enggak canda-canda. Di HPT jilid 3 itu ada tuntunan sholat 5 waktu, hasil munas tarjih. Munas itu musyawarah nasional ya, tarjih ke-29 tahun 2015 di Jogja. Bukunya kayak gini, Bu, ini pretelan. Bukunya tebal. Milik saya pretel. Kenapa? Ya, tebal. Covernya, sampulnya warnanya biru. Nah, karena tebal saya preteli gitu. Kenapa, Bu? Tak preteli, tak ambil ininya saja, biar mudah dibawa. Nah, saya ngaji di mana-mana bawa kitab berat ya. Kitab saya kecil-kecil, Bu, ya, kayak gini. Ini kitab saku, tapi sebenarnya apa isinya sama, cumanya versinya saku, biar mudah dibawa. Di HPT jilid 1 itu bisa jenengan lihat dalam kitab Shalah, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo atau Surakarta tahun 1929. Tahun berapa, Bu? 1929. Pun lahir apa jarang juga? Belum ya. Sudah cukup lama, 1929, sebelum Indonesia merdeka. Nanti 2029 akan genap 1 abad. Tinggal 4 tahun lagi gitu. Usia kita Shalah kita hampir 1 abad. Di sana dijelaskan tentang kaifiatus shalah al-maktubah, yaitu tata cara melakukan sholat wajib. Dan jenengan ikuti
Jadi HPT jilid 1 itu ya ada tag, ada dalil. Yang nomor-nomornya itu menunjukkan apa? Dalil. Di sana dikatakan idza qumtum ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Idza qumtum ila sholah, apabila engkau mau mengerjakan sholat. Kalau di terjemahnya bila kamu hendak menjalankan sholat. Faqul, maka ucapkanlah Allahu akbar, yaitu lafaz takbir Allahu akbar. Mukhlishan niyataka lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Jadi di sini bicara tentang bagaimana kita melakukan apa? Salat. Maka salat itu diawali dengan takbir atau niat, Bu? Ada yang bilang niat kok. Niat sama takbir dulu mana? Hah? Definisi salat itu apa? Perkataan, perbuatan yang dimulai dengan kok takbir. Niat dulu tuh takbir dulu, Bu. Niat dulu lah. Definisi sholat, pengertian sholat apa? Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan, kenapa kok enggak dengan rubah dengan niat? Niat sama takbir dulu mana? Dulu niat ya? Berarti sholat diawali dengan jenengan kok gak konsisten gimana? Itu perdebatan ya, perdebatan. Kayak perdebatan mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Lebih dulu mana, Bu? Lebih dulu ayam. Emang ada ayam tanpa telur? Jadi niat dengan takbir itu tinggal kita memaknainya. Niat itu syarat atau rukun? Syarat. Rukun sholat yang pertama apa, Bu? Yang kedua? Enggak, niat masuk rukun sholat atau enggak? Oh, niat. Nah gitu ya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, umumnya kan kita belajarnya mazhab Syafi'i. Niat itu rukun atau enggak? Rukun. Jadi menurut mazhab Syafi'i niat itu rukun. Tapi mazhab yang lain bilang niat itu syarat. Niat itu apa? Syarat. Bedanya rukun dengan syarat apa? Rukun wajib, kalau syarat ya wajib. Jadi niat dan rukun itu kesamaannya sama-sama wajib. Sama-sama apa? Wajib. Syarat wajib, rukun wajib. Ibadah kurang syaratnya sah atau enggak? Tidak. Kurang rukunnya? Tidak sah. Berarti persamaan antara niat dengan rukun itu sama-sama apa? Wajib, harus dilakukan. Tapi perbedaannya apa? Kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Bagi mazhab selain mazhab Syafi'i, niat itu boleh diucapkan dalam hati sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau jenengan tadi jawabnya niat, mengikuti mazhab selain mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i, niat itu rukun. Niat itu apa? Rukun. Sehingga niat itu harus di dalam sholat. Sholat itu diawali dengan, kok
niat tuh. Takbir. Sehingga kita Allahu Akbar, lisan mengucapkan takbir, hati niat. Berbarengan. Dalam atau apa? Syafi'i. Tapi kira-kira bisa berbarengan atau enggaknya? Enggak bisa. Makanya orang yang baru belajar mazhab itu Allahu Akbar, gak jadi. Allahu Akbar, gak jadi. Allahu Akbar, gak jadi. Enggak masalah kalau sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam coba nyiksa makmumnya. Allahu Akbar gitu. Ternyata enggak jadi, makmumnya sudah takbir semua. Nah, di tarjih dulu itu niat itu sama dengan mazhab Syafi'i. Sama dengan apa? Mazhab Syafi'i dulu. Di HPT jilid 1 ini. Kan fakul mongko ucapono sapa sira Allahu Akbar mukhlishan alaihi hale ngikhlasake niataka ing niat ira lillahi karena Allah taala. Berarti kan antara Allahu Akbar dengan takbir berbarengan. Ini HPT jilid 1, tapi HPT jilid 3 Muhammadiyah berpandangan niat itu syarat, tidak rukun. Cumanya kalau jenengan mau ujian, Bu. Tapi ujian di mana? Misalnya kalau jawab ujian ya jawab aja. Niat itu rukun. Niat itu apa? Rukun meskipun prakteknya syarat. Ya, makanya kan jenengan tadi niat dulu baru takbir. Ya. Itu tentang niat. Niat itu wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya dalam hati. Itu disepakati oleh semua ulama. Akan tetapi apakah niat itu dianjurkan untuk ditalafutkan? Ditalafutkan itu diucapkan atau dilafadzkan. Kalau nanti kita mau sholat maghrib, niatnya apa, Bu? Usolli apa? Fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ibu-ibu Aisyah kok hafal semuanya ya? Ibu Aisyah kok hafal semuanya? Itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Dilafadzkan sebelum takbir. Tapi yang wajib ketika Allahu Akbar hatinya niat. Cumanya kalau kita di Muhammadiyah tidak pakai apa? Ditalafutkan. Kenapa enggak ada dalilnya? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin dan seterusnya. Ada dalilnya atau enggak, Pak? Aduh. Tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan redaksi atau lafadz niat. Nabi hanya bicara innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan niatnya. Oleh sebab itu kalau kita di Muhammadiyah niat tidak usah dilafadzkan. Niat tidak usah apa? Dilafadzkan. Jelas ya? Dengan dilafadzkan. Mantap itu kan karena kulino tuh, Bu. Nek yang biasa nggak diniatkan itu juga mantap. Saya kecilnya belajar dengan kiai NU. Saya juga hafal gitu. Niat-niat macam-macam itu hafal. Tapi karena saya sekolahnya di Muhammadiyah, nggak saya ucapkan. Sampai sekarang saya bisa niat-niat itu, cumanya nggak pernah saya praktekkan. Oke ya. Berarti intinya apa? Cukup dalam hati. Karena tidak ditemukan hadisnya secara apa? Khusus. Mantapnya tapi di hati, Bu ya. Oke. Fakul Allahu Akbar. Allahu Akbar ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu 2. Takbir dalam sholat berapa, Bu? 2. Yang pertama takbiratul ihram,
Yang kedua takbir intikal. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Takbiratul ihram hukumnya apa, Bu? Wajib atau rukun salat. Yang menjadi pembuka apa? Salat. Makanya dalam hadisnya Nabi bersabda, miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kunci salat itu bersuci dan yang mengharamkan itu apa? Takbir. Kenapa kok disebut ihram? Ihram itu artinya apa, Bu? Akhrama yuhrimu ihraman, mengharamkan. Berarti takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Segala aktivitas baik perkataan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, itu haram. Kalau jenengan lakukan, sholatnya batal. Allahu Akbar, masih haus minum, sah sholatnya? Batal. Allahu Akbar, kok ngantuk ya tidur dulu, batal sholatnya. Makanya disebut takbiratul apa? Ihram. Ini penting, Bu, ini penting. Soalnya kadang kita sudah lama Islam, tapi takbiratul ihram itu maknanya apa tuh? Itu nggak pernah kita kaji kan? Mayoritas umat Islam, coba jenengan nanti pulang ya tanya, takbiratul ihram itu maknanya apa? Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Itu rata-rata pasti nggak bisa jawab. Karena sholat hanya sekedar rutinitas kebiasaan sejak kecil, tidak pernah dikaji. Nah, itu disebut takbiratul ihram. Hukumnya apa? Wajib atau rukunnya sholat. Yang kedua disebut takbir intikal. Intikal itu artinya pindah. Pindah ya. Takbir yang kita baca ketika kita apa? Pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kecuali pada saat iktidal. Kalau iktidal kita enggak baca takbir. Meskipun itu pindah dari gerakan, tapi kita baca tasmi' atau sam'alah. Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Jadi rukun sholat yang berupa ucapan, yang pertama itu takbir, takbiratul ihram wajib. Tapi kalau takbir intikal apa? Sunnah. Takbir intikal hukumnya apa? Sunnah. Misalnya jenengan dari iktidal mau sujud, lupa nggak baca takbir, langsung sujud, sah atau enggak? Sah ya? Sah. Perlu diganti sujud sahwi? Tidak. Perlu disengaja? Perlu disengaja. Ngaji coba. Oh nanti saya habis ngaji tadi kok katanya sunnah, tak coba aja. Enggak usah. Nah, itu kenapa kok kita kaji? Ketika jenengan lupa, berarti tidak perlu sujud sahwi, sholatnya tidak perlu untuk dibatalkan atau diulangi. Itu ya. Oke. Itu disebut apa? Takbiratul ihram dan takbir intikal. Rafi'an yadaik, rafi'an seraya mengangkat yadaika kedua belah tanganmu, hatwa mangkibaika sejurus bahumu. Sejurus apa? Bahumu. Saya kalau makan gimana mau ngaji? Sejurus bahumu, muhadiyan ibhamaika udhunaika, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Berarti praktiknya gimana? Gini atau gini? Sejajar bau gini atau telinga gini? Telinga. Umumnya orang Muhammadiyah gimana? Lah kok jenengan bidai gimana?
Jadi kalau di tarjih itu mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Jadi ibu jari sejajar daun telinga yang bawah, ujung jari telinga yang atas, punggung pergelangan tangan sejajar dengan bahu atau pundak ya. Gini. Tapi nggak perlu di ininya lurus, bukan gini, Allahu Akbar gini. Gini juga nggak boleh. Itu biasa saja. Kalau ibunya lentik Allahu Akbar. Ya lentik mantul sampean ya. Allah. Jadi biasa saja Allahu Akbar, nggak perlu ditempelkan daun telinga kan sebagian orang kan gini, til gitu. Apa? Biar posisinya akurat ya. Gini juga salah. Berarti telapak tangan bagian dalam itu menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Jadi segini ya. Kalau gini juga salah. Kemudian apa? Pas ini lah. Yang ininya sejajar dengan pundak. Gini. Gini. Enggak itu. Ini dibuka, enggak boleh juga digenggam. Allahu Akbar gini enggak. Jadi dihadapkan kiblat. Gini juga salah. Gini juga salah. Ini pandangan tarjih di HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Meskipun di dalam hadisnya itu ada 2 hadis Bu ya. Ada hadis yang hadwa mangkibai sejajar dengan bahu atau pundak. Mangkib itu kalau jenengan baca bahasa Indonesia atau Jawa itu ada yang menerjemahkan pundak, ada yang menerjemahkan bahu. Padahal bahu dengan pundak itu sama atau enggak? Mana bahu, mana pundak? Bahu sini. Kalau pundak sini. Tapi sebenarnya mangkib itu tulang pertemuan antara pundak dengan bahu. Coba dibahasakan Indonesia Bu. Apa disebut apa? Tulang pertemuan antara pundak dan bahu. Enggak tahu. makanya diterjemahkan kalau enggak pundak ya bahu. Ini penting Bu. Sehingga kalau orang yang takbir gini, Allahu Akbar kan ada gini. Ya kan? Betul atau enggak? Tidak. Allahu Akbar gini. Enggak. Kalau jenengan pakai bahu atau pundak, sini yang dijadikan patokan. Allahu Akbar gini. Bisa dipahami ya? Itu hadis Abdullah bin Umar. Tapi di dalam hadis Malik ibnil Huwairith, Rasulullah itu kalau takbir rafa'a yadihi, mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima udhunai, sampai kedua telapak tangannya itu sejajar dengan telinganya. Jadi ada 2 hadis. Semuanya sama majelis tarjih dipahami hadis yang umum itu dibawa ke yang sejajar dengan telinga. Jadi kalau menurut tarjih Bu, HPT jilid 1 atau 3 itu sejajar dengan telinga. Meskipun kebiasaan warga Muhammadiyah di Bojonegoro yang umumnya kan gini Bu ya. Nah, di semua masjid, apakah punya dalil? Punya. Tapi kita kan bicara pendapat apa? Tarjih, pendapat Muhammadiyah gitu ya. Meskipun sebenarnya boleh dua-duanya. Kalau saya, ya mudah-mudahan putusan majelis tarjih nanti bisa mengadopsi atau mengakui yang umum dipraktekkan warga Muhammadiyah di Bojonegoro. Kalau ini dua-duanya boleh kan lebih enak. Berarti segini boleh, segini boleh. Tapi sampai saat ini itu yang diakui hanya sejajar dengan apa? Telinga. Cobaannya biasanya saya kalau ngajar gini Bu.
Kalau guru-guru mengajar kepada murid, karena di sekolah Muhammadiyah ya segini. Tapi kalau mau dipraktikkan secara pribadi, yang jenengan segini itu punya dalil atau enggak? Punya. Kalau punya dalil berarti boleh dilakukan. Tapi ini bukan pendapat Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Bisa atau bingung, Bu? Bisa. Yang jenengan biasa segini itu punya dalil, enggak masalah. Cumanya kalau kita bicara tarjih, sejajar dengan telinga. Oke. Hukumnya apa? Mengangkat kedua tangan saat takbir. Wajib, Bu? Wajib atau sunnah? Gimana? Mengangkat tangan saat takbir, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib ya. Berarti kalau jenengan nggak ngangkat tangan, sholatnya nggak sah. Pas takbiratul ihram wajib. Tapi kalau selain takbiratul ihram sunnah. Sekarang mengangkat tangan ada berapa tempat, Bu, atau berapa kali? Ini coba dihitung. Jenengan kan biasa. Yang pertama ketika apa? Takbiratul ihram 1. Yang kedua mau ruku. Yang ketiga, meskipun yang dibaca sami Allahu liman hamidah 3. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal ke tasyahud dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Berarti 4 tempat ya. Jenengan jawab yang wajib yang pertama, Bu ya. Berarti takbiratul ihram wajib ngangkat tangan. Wajib ngangkat tangan. Jawabannya sunnah. Yang wajib itu Allahu Akbar. Ngangkat tangannya sunnah. Tidak wajib. Kalau sholat nggak sah gini, Bu, sah atau nggak? Sah. Tapi nggak dapat kesunahan ya dengan ibadah yang terbaik kan melakukan yang wajib juga yang sunnah. Itu kok sah? Kalau jenengan pernah ke Yaman, ada mazhab namanya Zaidiyah. Kalau sholat itu nggak pakai ngangkat tangan, jadi cukup ke lurus ke bawah, nggak sedekap. Mazhab Maliki ngangkat tangan, tapi setelah itu wis sedekap nggak, lurus ke bawah, namanya irsal, nggak ngangkat tangan. Yang jenengan pernah haji atau umroh, orang hitam-hitam itu kan mazhabnya apa? Maliki. Kalau sholat sedekap atau enggak? Tidak. Jelas ya? Jadi intinya yang wajib Allahu Akbar, takbiratul ihram, angkat tangannya sunnah. Tapi jenengan jangan sampai salah memaknai loh. Kalau sunnah nanti dicoba dipraktekkan, bukan semacam itu. Kalau jenengan nggak bisa melakukan atau lupa, berarti sholatnya tetap sah. Tapi kalau ingat, ya nggak usah dicoba. Kan meninggalkan yang sunnah imani-mani kan itu. Nah, oke. Allahu Akbar. Kalau dibalik, Akbaru Allah, boleh? Nggak boleh. Kalau akbar diganti a'zam. Akbar itu kan maha besar. A'zam maha agung. Boleh atau enggak? Allahu a'zam. Boleh atau enggak? Atau a'la, Allahu a'la. Boleh, Bu? Enggak boleh. Kalau Allahnya diganti Asmaul Husna 99 nama yang indah bagi Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Sah itu enggak, Bu? Tidak sah. Meskipun Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nama Allah, tapi Nabi ketika mengajarkan sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli, selalu mengawalinya dengan Allahu Akbar. Oke ya. Nah, selanjutnya, thumma dha'.
kemudian atau lalu saya ngikuti terjemahan di sini ya. Tsumma lalu letakkan yadakal yumna, tanganmu yang kanan, tangan kananmu, ala dhuhri kaffikal yusra, pada punggung telapak tangan kirimu, ala sodrika, di atas dadamu. Ini yang disebut apa tadi? Sedekap. Yaitu telapak tangan kanan diletakkan punggung telapak kanan yang kiri. Boleh gini ya. Ini kan punggung, boleh gini, boleh gini, boleh apa ini apa ini namanya, pergelangan ke pergelangan, boleh digenggam, boleh diletakkan gini ya. Kalau digenggam kan gini Bu, bebas, dengan mau gini boleh, digenggam boleh, diletakkan boleh, semuanya boleh ya. Ala sodrika, di atas dadamu. Di atas dada itu apakah harus gini? Sekarang kan banyak orang yang memahami ala sodrika itu gini Bu, sehingga kalau sholat itu ini gitu. Bukan kademen Bu, kayak apa ya, tegang itu. Di hadis Wa'il ibn Hujr, itu dasarnya hadis Wa'il ibn Hujr. Di sana kata Wa'il, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wadha'a yadahul yumna ala yadil yusra, maka Rasulullah itu meletakkan tangannya yang kanan atas tangannya yang kiri, ala sadri, di atas dadanya. Di atas dada, ala itu apakah harus di atas dada atau mendekati dada? Kalau pemahaman tarjih, ala itu tidak harus di atas. Tidak, misalnya wadha'tu al-kitaba alal maktab atau alal maktab, saya meletakkan kitab di atas meja, kan di atas. Tapi apakah maksudnya di atas atau mendekati? Ala itu tidak maknanya istiqla. Oh bos pokoknya nggak usah dalam-dalam. Istiqla itu di atas. Bisa juga ala itu maksudnya mendekati. Sehingga dalam pemahaman tarjih, maksud ala sadrika itu tidak di atas dada persis, tapi yang penting mendekati dada, di atas pusar. Di atas apa? Pusar. Sehingga jenengan sholat gak harus begini Bu. Ya kan umum tuh ya orang sholat kayak gini. Mana memahami ala sadrik itu betul-betul di atas dada. Ini kalau ilmu kesehatan, sirkulasi darah bisa lancar atau enggak Bu Hel ini? Kalau gini sholat kayak gini mengganggu sirkulasi. Karena ditempatkan tidak secara proporsional. Iya kan? Jadi kalau dengan gini kan enggak, kalau di atas pusar kan gini kan standar tuh ya. Nah itu. Tapi kalau gini itu apalagi sholatnya lama Bu kan. Ini yang dimaksud sedekap dan apa? Tata caranya. Ada orang yang memahami gini, kalau sedekap Allahu Akbar, kaidahnya mendahulukan kanan atau kiri? Setiap yang baik gitu. Kanan. Pakai sandal kanan, pakai baju kanan. Sisiran Bu? Pernah mikir ya sisiran? Pokoknya semua yang baik itu kanan. Sehingga dia memahami gini, Allahu Akbar, kanan dulu yang diletakkan, diputar. Betul atau enggak? Allahu Akbar, kan sedekap sunnah. Berarti apa? Tangan kanan dulu, tapi diputar baru
tangan kiri. Betul atau enggak itu? Salah. Karena di sini tidak berlaku kaidah mendahulukan yang kanan. Coba kalau jenengan rukuk, anggota kanan dulu yang didahulukan. Berarti megang lutut tangan kanan baru tangan kiri. Tapi kan berbarengan tuh ya. Nah, kenapa Bu? Ada yang gitu. Kalau sujud jadi nggak, kalau sujud berarti ya apa? Oh yang kalau turun sujud berarti lutut yang kanan dulu ya? Ya kan enggak. Itu kaidahnya bukan pada tempatnya, bukan pada apa? Tempatnya. Terus sekarang Bu, hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Jenengan sunnah ya sekarang. Enggak jenengan wajib kan. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tsumma qra' doa al-iftitah. Kemudian bacalah doa iftitah. Wa huwa Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Boleh wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, boleh juga wa ana minal muslimin. Kalau jenengan pakai apa, Bu? Wa ana enggak, maksudnya wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin? Wa ana minal muslimin. Berarti kalau wa ana awwalul muslimin itu mengikuti ayatnya, karena ayatnya kan wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau jenengan membacanya wa ana awwalul muslimin itu ittiba'an lil Quran, mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti makna. Nek mengikuti makna enggak boleh. Kenapa? Wa ana lan utawi ingsun iku awwalul muslimin, kawitane pira-pira wong muslim. Berarti jenengan orang muslim pertama. Tidak, pertama mendahului Nabi dong. Tapi Al-Qur'annya bilang gitu. Sehingga maknanya kita mengikuti bahasa Al-Qur'an tapi tidak mengikuti makna. Tapi kalau jenengan baca wa ana minal muslimin, tidak mengikuti Al-Qur'an tapi mengikuti hadis. Wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimin, saking setengah pira-pira wong muslim. Betul atau enggak Bu secara makna? Betul. Sehingga boleh dua-duanya. Wa ana awalul muslimin, boleh juga wa ana minal muslimin. Tapi kalau ditarjih tidak berhenti di sini. Kalau di masyarakat jenengan waktu kecil kan hanya wa ana minal muslimin. Coba itu baca 79. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an. Itu kurang ya. Innahu la yaghfiru, innahunya enggak ada. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyaru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal Bu ya? Ini redaksi hadisnya yang lengkap seperti itu. Yang lengkap seperti itu ya. Cumanya sama mazhab Syafi'i diperbolehkan sampai wa ana minal muslimin. Kayak doa sholat jenazah. Rata-rata jenengan kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal ada lanjutannya itu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad dan seterusnya. Itu ada terusannya. Tapi kalau enggak lengkap boleh atau enggak?
Boleh ya, hafalnya itu. Nanti kalau nggak boleh ya nggak jadi sholat jenazah. Kan yang penting, yang wajib itu mendoakan supaya mayitnya diampuni, meskipun doanya tidak dibaca secara lengkap. Kalau jenengan ingin pakai wajah tuh, mau mengikuti Nabi, dihafalkan semuanya. Tapi kalau nggak bisa, sudah nggak apa-apa, sampai wa ana minal muslimin. Oleh sebab itu di sini 9 tahun berapa Bu nih? 19 berapa? Ini lo putusan berapa? 19? Tadi lo Bu masih ingat itu enggak? 19 29. Doa iftitah Muhammadiyah sudah berapa? 2, Allahumma ba'id dan wajah tuh. Tapi kenapa kok jadi politik identitas ya? Allahumma ba'id Muhammadiyah, wajah tuh tetangga sebelah. Padahal di HPT kita 1929 sudah ada wajah tuh atau belum? Sudah ada. Itu sebenarnya bukan politik identitas. Doanya sama-sama sahihnya. Sama-sama apa? Sahihnya. Allahumma ba'id sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wajah itu sahih atau enggak? Sahih, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Yang baik yang mana Ustaz? Yang baik diamalkan semuanya. Ya kalau nggak hafal ya cukup satu. Cukup satu. Kalau jenengan karena sejak kecil Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Tapi kalau jenengan kerja di Muhammadiyah jadi guru, wajib hafal Allahumma ba'id. Meskipun dulu apa? Kafir. Nanti kalau nggak hafal itu tersiksa loh. Kenapa kok tersiksa? Setiap ujian pasti ada yang menanyakan itu. Ujian kenaikan pangkat gitu. Kena AIK, Al-Islam dan Muhammadian, pasti ditanya Allahumma ba'id atau wajah tuh. Nggak hafal. Wah, itu bisa mengurangi nilai itu. Kemudian di HPT jilid 3 itu boleh ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik itu ya. Sehingga kalau jenengan mau baca Allahu Akbar kabira sudah cukup itu saja, enggak usah ditambah ini wajah tuh. Kalau wajah tuh ya wajah tuh saja. Allahumma ba'id ya Allahumma ba'id saja. Itu yang umum dipraktikkan oleh Nabi seperti itu ya. Meskipun yang menambahi 2 doa juga tidak bisa dikatakan itu salah. Oke, hukumnya apa Bu? Wajib atau sunnah? Salat ninggal doa iftitah? Sah salatnya? Sah. Sesuatu yang sunnah kok jadi politik identitas ya? Jangankan itu, tahlilan saja nggak ada dalil. Tahlilan itu wajib atau sunnah atau apa? Nggak ada. Tapi kan jadi politik identitas. Nah. Terus tsumasta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 779 ya. Tsumma lalu ista'id, berdoa mohon perlindungan qailan dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang disebut apa? Isti'adzah atau ta'awudz. Hukumnya apa? Wajib Bu? Wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dibaca di rakaat pertama atau tiap rakaat? Kedua? Ketiga? Kenapa Bu? Rakaat pertama? Ada yang memahami yang cukup pertama, bacaan sholat itu satu paket.
Sehingga kalau jenengan baca isti'adzah itu cukup di rakaat pertama. Ada yang memahami setiap rakaat itu bacaannya berdiri sendiri. Karena setiap rakaat jenengan baca surat, maka isti'adzahnya dibaca tiap rakaat. Karena fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan di setiap rakaat ada apa? Al-Fatihah. Sehingga isti'adzah itu dibaca apa? Tiap apa? Tiap rakaat. Kalau pandangan tarjih dibaca tiap apa? Rakaat. Karena fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Yang kedua, ada nilai irfani. Nilai irfani itu nilai spiritual. Kalau jenengan inti isti'adzah apa? Meminta perlindungan dari godaan setan. Itu dicukupkan di rakaat pertama atau tiap rakaat? Setannya kan selalu datang. Kalau jenengan setiap rakaat isti'adzah kan semakin dijauhkan dari godaan setan. Itu pendekatan irfani gitu. Meskipun kita enggak menyalahkan juga yang mencukupkan di rakaat yang pertama. Mazhab Syafi'i itu isti'adzah sunnah dianjurkan tiap rakaat, tapi yang paling diprioritaskan di rakaat pertama. Kalau ditarjih di setiap rakaat baca isti'adzah, karena isti'adzah itu sunnahnya ketika kita baca untuk mengawali bacaan Al-Quran. Karena di setiap rakaat ada Al-Qurannya, yaitu Al-Fatihah, maka kita dianjurkan isti'adzah tiap apa? Rakaat. Tiap rakaat. Hukumnya apa? Sunnah, enggak wajib ya. Tsumma qra'il basmalah, kemudian atau lalu membaca dan membaca bismillah. Tsumma qra'il Fatihah, kemudian bacalah Al-Fatihah. Kenapa kok bismillah disendirikan ya? Bukankah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ya? Kenapa kok enggak cukup tsumma qra'il Fatihah, kemudian bacalah Al-Fatihah tanpa menyebutkan basmalah? Kenapa di sini disebutkan basmalah terus Al-Fatihah juga? Bukan basmalah itu Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Kenapa Bu? Iya bagian, tapi kenapa kok enggak dicukupkan Al-Fatihah? Kalau kemudian bacalah Al-Fatihah berarti otomatis mencakup basmalah. Kenapa kok disendirikan? Kenapa Bu? Karena ada khilaf, ada perbedaan. Apakah bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Tapi kalau jumhur termasuk Al-Fatihah. Ya buktinya apa? Kalau jenengan baca mushaf Al-Fatihah itu berapa ayat Bu? 7. As-sab'u mathani. Bismillah ada nomornya atau enggak? Ada atau enggak? Kalau bismillah di Al-Baqarah ada nomornya? Tidak ada. Menunjukkan kalau bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Meskipun kalau dikejar Bu, penomoran itu sudah ada di zaman Nabi atau belum? Belum sebenarnya, belum. Tapi kan itu mushaf Utsmani yang dianggap mushaf otoritatif yang kita yakini pada saat ini. Bismillah dalam Al-Fatihah itu dihitung nomor 1. Tapi kalau bismillah di Al-Baqarah dan yang lainnya itu tidak dihitung. Yang kedua, basmalah itu khilafnya dibaca jahron atau siron. Dua-duanya boleh Bu ya? Bukankah itu politik identitas Bu? Jenengan kok sekarang kok yang pelan itu Muhammadiyah, yang keras
tetangga sebelah gitu ya. Di Masjid Muhammadiyah coba basmalahnya dibaca jahron, itu rame mesti itu. Tapi kalau kita lihat di HPT, Bismillah itu boleh dibaca jahron, boleh siron, boleh dua-duanya. Boleh apa? Dua-duanya. Ini contoh Bismillahnya itu jahron. Ketika Ummu Salamah ditanya tentang bagaimana Nabi membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Ummu Salamah bilang, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Nabi itu ketika sholat membaca Al-Fatihah itu satu ayat satu ayat. Kata Ummu Salamah, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, apa? Berhenti. Disebutkan bismillah, berarti jahron atau siron? Jahron. Hadisnya sahih. Yang siron apakah ada dalilnya? Ada. Hadis Aisyah. Kata Aisyah, Nabi itu yastaftihu as-salata bitakbir. Nabi itu membuka sholatnya dengan takbir, bukan dengan niat, Bu ya. Jadi dengan tadi jawabnya niat. Wal qira'ata bilhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya dimulai dengan alhamdulillah, berarti bismillahnya dibaca siron. Hadisnya juga sahih, rawahu Muslimun. Yang hadis yang pertama juga sahih, rawahu Ahmad. Sehingga ada dua hadis yang menjelaskan Rasulullah itu bacaannya siron, pelan, ada yang menjelaskan jaron. Sama majelis tarjih, dua-duanya dianggap boleh, sebagaimana Al-Fatihah tadi. Kok Al-Fatihah? Doa iftitah itu boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu Akbar kabira. Sedih paham ya? Nah, cumanya kalau di Masjid Muhammadiyah sudah sejak dulu siron, apalagi tidak semua warga Muhammadiyah mengikuti ngaji tarjih, mendingan ngikuti yang sudah umumnya. Nggak usah dirubah. Nanti kalau dirubah apa? Jadi rame. Jelas rame, Bu, jelas rame. Meskipun sebenarnya dua-duanya apa? Boleh. Kita simpulkan Nabi terkadang siron, terkadang apa? Jahron. Yang berikutnya yang perlu dicatat, Bismillah dalam pandangan Muhammadiyah termasuk ayat Al-Fatihah. Betul, ayat Al-Quran, tapi surat Al-Fatihah. Soalnya ada pemahaman dari, saya sebut saja nggak apa-apa ini, ya Haji Marzuki Mustamar. Siapa Bu itu? Malang itu, yang PWNO dulu dipecat itu. Pernah didatangkan di Talun juga. Itu kan sering mengkritik Muhammadiyah tuh. Katanya sholatnya Muhammadiyah itu nggak pakai Bismillah, langsung Alhamdulillah. Betul atau enggak? Tidak, meng-HPT saja ada bismillahnya kok. Cumanya bismillahnya dibaca siron, tapi bukan berarti kita nggak baca bismillah. Ini pernah saya punya pengalaman ya. Dulu saya di rumah sakit umum apa Bu? Itu ya. Saya sholat ketinggalan. Ada 3 jamaah, saya dengan 2 orang. Akhirnya kita jamaah sendiri. Waktu saya disuruh ngimami, yang lainnya saya suruh maju nggak mau. Akhirnya saya yang maju itu. Saya ngimami Allahu Akbar, terus Alhamdulillah. Lupa saya, nggak saya baca Bismillah. Akhirnya apa? Hilang 2 jamaah saya itu. Saya salam, loh kok nggak ada jamaah saya. Dia pahami kalau saya baca siron itu, dia memahami saya nggak baca Bismillah. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, sehingga sholat saya Al-Fatihahnya kurang 1 ayat. Sah atau enggak? Tidak sah. Sehingga dia berkesimpulan lebih baik mufarokoh, yaitu memisahkan daripada imam. Soalnya imamnya enggak baca apa? Bismillah.
Al-Fatihahnya kurang 1 ayat, tidak jadi 7 tapi jadi 6. Tapi itu salah ya. Dia kan nggak memahami kalau basmalah itu boleh dibaca apa? Siron. Yang tidak baca basmalah bukan berarti tidak baca. Baca cumanya apa? Pelan. Wa qul ba'daha amin, dan ucapkanlah setelah Al-Fatihah itu amin. Kalau hukum baca Al-Fatihah wajib atau sunnah, Bu? Baca bismillah? Ya wajib mengikuti Al-Fatihah. Dan Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau jenengan makmum masbuk kan, sudah imamnya mau rukuk, Allahu Akbar, tapi belum mengangkat apa tulang punggungnya. Jenengan kalau bisa mendapatkan itu dihitung 1 rakaat atau enggak? Tapi jenengan sempat baca Al-Fatihah? Tidak. Makmumnya juga sudah selesai baca Al-Fatihah. Terus gimana itu? Dihitung 1 rakaat atau enggak? Lah Al-Fatihahnya belum ya? Jadi yang seperti itu tidak diwajibkan baca Al-Fatihah. Kenapa? Kenapa? Karena sudah tidak ada waktu dan Al-Fatihahnya ditanggung imam. Jenengan masih dihitung mendapatkan 1 rakaat. Jadi pengecualian Al-Fatihah itu bagi makmum masbuk yang tidak sempat baca Al-Fatihah. Wa qul ba'daha amin, dan ucapkanlah amin setelah Al-Fatihah. Amin itu ayat Al-Quran atau enggak, Bu? Tidak ya? Jenengan sholat waladhdallin enggak usah amin. Enggak usah baca amin. Sah atau enggak sholat? Sah atau enggak? Sah ya? Yakin? Amin termasuk Al-Fatihah? Tidak, bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Hanya saja kita dianjurkan baca amin setelah Al-Fatihah. Di luar sholat baca amin setelah Al-Fatihah? Waladhdallin. Di dalam sholat? Semuanya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Maknanya amin apa, Bu? Allahumma istajib. Ya Allah, istajib, kabulkanlah. Amin ya. Tsumma qra' suratan minal Qur'an. Kemudian bacalah surat dari Al-Qur'an. Di sini kok surat? Kalau ayat enggak boleh emang. Jenengan apa? Salat enggak baca surat, enggak baca surat, tapi baca apa? Ayat. Boleh atau enggak, Bu? Nah, HPT-nya bilang surat ya. Terus jenengan jawab, yang boleh itu surat pendek, surat panjang enggak boleh. Baca surat saja atau surat pendek? Surat saja, enggak usah ditambahi pendek, Bu. Nanti dianggap kalau surat panjang enggak boleh. Baca surat, boleh surat pendek, boleh surat panjang, enggak perlu jenengan batasi harus surat pendek. Dan surat di sini menunjukkan keumuman, meskipun juga boleh apa? Boleh baca ayat. Boleh baca apa? Ayat. Meskipun 1 ayat boleh atau enggak? Yasin, Allahu Akbar. Boleh atau enggak? Alif Lam Mim, Allahu Akbar.
Baru mendengar alif lam mim, makmumnya wis tarik nafas, iki jelas dawa iki. Tidak, Allahu Akbar. Itu sah ya, sah. Tapi kan nanti secara substansi nggak menyampaikan pesan. Alif lam mim, Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya apa itu. Itu meskipun boleh, tapi nggak ada hadis khusus yang sholatnya Nabi kayak gitu, nggak ada. Tapi bukan berarti batal juga enggak, Bu ya. Nah, terus tadi sebelum kita tutup, amin itu sunnahnya itu dibaca mengikuti imam atau enggak? Semua gerakan sholat kita itu dianjurkan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti imam. Maka dalam hadisnya kan inna maju ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam itu takbir, jadi enggak boleh membarengi, tapi mutaba'ah itu mengikuti. Kalau membarengi itu muwafaqah, bersamaan. Jenengan takbirnya membarengi imam, enggak boleh. Mutaba'ah yang dianjurkan. Musabaqah mendahului, boleh atau enggak? Apalagi takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya belum. Sah atau enggak itu sholatnya? Tidak sah. Namanya makmum kan mengikuti. Tapi kalau jenengan rukuknya lebih dulu daripada imam, boleh atau enggak? Tidak boleh. Tapi sholatnya tetap sah atau enggak? Sah, sholatnya tetap sah. Tapi diancam Nabi, orang yang mendahului imam nanti mukanya akan dirubah kayak himar. Himar itu apa, Bu? Kedele atau kelede? Kedele. Kelede. Pernah naik, Bu? Oh, saya pernah, itu jatuh juga. Himar itu simbol apa, Bu? Kebodohan. Kalau kita orang Jawa itu simbol kebodohan apa? Kebu. Tapi kalau orang Arab apa? Himar. Menunjukkan namanya makmum itu yang mengikuti imam, kok sampai mendahului imam. Nah, di antara gerakan sholat yang kita dianjurkan, atau gerakan atau ucapan sholatnya yang kita dianjurkan untuk muwafaqah, membersama imam itu apa? Amin. Kenapa kata Nabi fa inna man wafaqa atau fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini pahalanya, Bu. Karena barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara jenengan membarengi aminnya malaikat? Kan kita nggak tahu malaikat itu. Patokannya mengikuti imam. Karena aminnya malaikat pasti bareng dengan imam. Jadi sing jenengan jadikan acuan imamnya, bukan malaikatnya. Kenapa? Karena imam itu suaranya bisa didengar. Tapi kalau malaikat tidak. Itu berarti kalau yang bisa membarengi aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mungkin itu dulu kajian kita sampai pada baca surat. Amin sunnah, baca surat wajib itu sunnah. Sunnahnya di 2 rakaat yang pertama dari sholat apa, Bu? Sholat wajib 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama dan kedua. Ketiga dan keempat tidak disunahkan, cukup baca Al-Fatihah. Mungkin sekian, ada pertanyaan atau enggak? Monggo, Bu. Ya, Nabi itu
ketika sholat itu gendong cucunya. Hasan dan Husain itu sampai ketika Nabi sujud itu naik di atas punggungnya. Dan salah satu cucunya Nabi ada Umamah. Ketika Nabi sholat itu digendong, Bu. Ketika Nabi sujud ditaruh di bawah. Itu tidak membatalkan. Dan ini penting, Bu, berkaitan dengan fikih wanita ya. Ibu-ibu kadang kan di rumah suaminya nggak ada. Lalu mungkin punya pembantunya nggak ada. Sehingga yang megang bayi ya dia sendiri. Pas waktunya sholat, bayi ini nggak bisa diletakkan, rewel terus. Caranya bagaimana? Sholat dengan menggendong. Meskipun jenengan bergerak itu tidak membatalkan sholat, tapi bergeraknya sesuai dengan kebutuhan, Bu. Nanti sholat sampai di apa Bu namanya sini? Ditimang-timang ya. Ditimang-timang nggak boleh gitu. Cukup sesuai dengan apa? Kebutuhan. Demikian juga Nabi itu pernah di luar rumah ya. Bukan Aisyah itu pernah mau masuk rumah. Ternyata Nabi itu sholat. Yang dilakukan Nabi itu sholat sambil membuka pintu, itu boleh. Tapi syaratnya pintunya harus menghadap kiblat. Atau mungkin nggak menghadap kiblat tapi memungkinkan. Yang kedua, jarak. Gimana, Bu? Iya jalan, tapi jalannya sesuai kebutuhan. Jalannya itu. Yang kedua, tempat sholat dengan pintu itu dekat. Nih rumah jenengan kan pewanjang toh. Apalagi tingkat juga kan itu. Masa sholat di tingkat lantai atas ada tamu dibukakan, nanti jalan-jalan itu ke sana. Jadi intinya kalau gerakan yang dibutuhkan, Bu, itu tidak membatalkan sholat. Meskipun lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Itulah pandangan mazhab apa? Syafi'i. Kalau jenengan sholat kok di sini gatal itu sekali, 2, 3 itu batal. Kalau mazhab apa? Syafi'i. Tapi itu enggak ada dalil yang khusus itu, enggak, itu hanya pendapat. Hanya apa? Pendapat. Sehingga gerakan yang kita butuhkan ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi boleh misalnya gatal digaruk boleh, tapi sesuai kebutuhan loh. Nah ini digaruk itu terus ya. Oke, yang lainnya? Oke, moga-moga, Bu. Ya. Ya. Ya, kalau dalam hadis Abdullah bin Umar itu diawali Allahu Akbar kabira. Berarti kan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kabira walhamdulillah ya apa? Katsira dan seterusnya. Cumanya di masyarakat, Bu, ya memang langsung kabira walhamdulillah ya apa? Katsira. Setahu saya, nanti saya cek lagi di kitabnya Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu loh. Bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani.
Kalau Imam Nawawi itu dari Damaskus. Ini Imam Syekh Nawawi Jawa, bukan Syekh Nawawi Arab ya itu. Mbah Nawawi Al-Bantani. Ya. Kan enggak, dia kan nulisnya kan bahasa Arab toh. Kitabnya itu mendunia Bu, di Mesir juga dicetak itu. Itu padahal orang Banten, tapi lama di Haramain. Itu seingat saya itu lengkap Bu. Jadi bukan kabiro langsung, tapi juga Allahu Akbar kabiro. Cumanya kalau di masyarakat kok kabiro, lah itu kurang tahu saya alasannya. Ya, itu penggabungan dua iftitah. Kalau mazhab Syafi'i boleh, tapi kalau ditarjih nggak ada penjelasan Nabi menggabungkan dua doa iftitah. Nabi cuma tadi kadang Allahumma ba'id, kadang wajah tuh, kadang apa? Allahu Akbar kabir. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah kan ada prinsip tajdid. Tajdid itu apa? Mencari format ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga di APT kita ya doa itu tidak digabungkan tapi dibaca kadang Allahumma ba'id, kadang wajah tu, kadang Allahu Akbar kabir. Kalau di mazhab Syafi'i memang digabung Bu. Terutama mazhab Syafi'i di Indonesia. Allahu Akbar kabir sampai ini wajah tu sampai wa ana minal muslimin. Mungkin itu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah masalahnya kan jenengan ngajarnya bukan di Muhammadiyah. Enggak, maksudnya masjidnya kan bukan Muhammadiyah toh ya. Ya itu kan repotnya di situ gitu. Kalau di Muhammadiyah kan jelas acuannya kan itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.